Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya Rasulullah itu ada dua. Pertama, syafaatnya Rasulullah ketika di hari kiamat nanti. Yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah ketika masih di dunia ini. Syafaatnya Rasulullah ketika di hari kiamat nanti ya syafaatnya Rasulullah itu sendiri. Berupa syafaat yang berhubungan dengan diri Rasulullah. Kemudian syafaat yang ada di dunia ini adalah syafaat yang berupa peninggalan Rasulullah, warisan Rasulullah, ilmu, kemudian ketaatan, maka itu bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah orang yang terjerumus dalam neraka diangkat masuk surga. Orang yang berat timbangan buruknya ditambahi sehingga menjadi berat timbangan baiknya. Syafaat. Jadi intinya mengambil orang tersebut untuk bersama. Itu nanti di hari kiamat. Syafaat Rasulullah yang pertama. Karena syafaat Rasulullah yang kedua adalah syafaat yang ada di dunia ini. Syafaat Rasulullah berupa ilmu yang menempel pada diri ulama, sehingga dengan ceramahnya, dengan kajiannya bisa menarik orang yang sedang terjerumus dalam kemaksiatan, bisa menarik orang yang sedang terlena dalam dunia. Kemudian tinggalan yang lain berupa ketakwaan yang ada pada diri wali-walinya Allah, sehingga wali-walinya Allah itu tidak ceramah, wali-walinya Allah itu tidak kajian. Tapi ketika ada umatnya Rasulullah yang sedang terjerumus dalam keburukan, langsung datang. Maksiat terus kamu, ayo Pak. Gitu. Itu wali-walinya. Itu juga merupakan syafaatnya Rasulullah dalam bentuk warisan-warisannya. Saking cintanya Rasulullah sampai Rasulullah sudah tidak ada pun batinnya Rasulullah masih ada. Ada di dalam warisan-warisan. Semoga kita termasuk orang-orang yang belum mendapatkan syafaat. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sebelum kita mulai untuk kajiannya kita pilihkan dulu ya, supaya minimal ya ada istimaiyat itu biasa seperti kemarin istighfar, terus tahlil, terus sholawat, setelah itu menghafal. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mukhlasin wal jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal awliya'i illahil mutasarrifin khususan ila hadrati sayyidi syaikhil qadir al-jilani sayyidi syekh al-arfah al-farhi sayyidi syekh al-hasan sayyidi syekh al-mawqaf sayyidi syekh Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها والسلام بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأصحابنا وجماعتنا وعلمانياتنا وأنا خصوصا إلى حضرتي. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى نية وقليات الصالحات وعلى نية تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وفاء وأجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أفضل الذكر فاعلم بإملائي أنه قول لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Kemarin kita sampai kepada man ra'aitahu musiban an kulli masuk. Barang siapa yang engkau melihatnya bisa menjawab setiap pertanyaan, bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang disaksikan, dan bisa menceritakan, menuturkan setiap apa yang dia, dan selalu menceritakan setiap apa yang dia ketahui, maka ambillah itu tanda olehmu ke atas adanya kebodohan pada diri orang. Kita lanjutkan kembali. Innama ja'ala, sesungguhnya Allah menjadikan ad-dar, kampung al-akhirata, kampung akhirat. Sesungguhnya Allah menjadikan kampung akhirat mahalan sebagai tempat li jazai ibadi, untuk tempat membalas ganjaran kepada hamba-hambanya, al-mu'minina, yang mukmin-mukmin. Li'anna hadhihi daro, karena sesungguhnya kampung ini atau dunia ini, kampung yang sekarang kita tempat ini, la tasa'u, itu tidak mencukupi ma, pada apa saja yuridu, yang Allah inginkan, ayu tiyahum, untuk Allah berikan sebagai balasan kepada mereka orang-orang. Jadi kenapa balasan-balasan amal kebaikan, balasan-balasan ibadah itu Allah tempatkan di akhirat? Atau kenapa Allah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk membalas semua amal ibadah daripada orang-orang itu? Alasannya adalah dikarenakan dunia ini tidak muat, tidak mencukupi untuk ditempati balasan-balasan Allah yang ingin Allah balaskan. Allah itu ingin membalas dengan balasan yang luar biasa, dengan balasan yang banyak, dengan balasan yang dahsyat. Sehingga apabila satu balasan saja ditempatkan di dunia ini nggak bakalan cukup. Inginnya Allah seperti itu, sehingga balasannya nanti di akhir. Sehingga sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu balasnya nanti di akhirat. Tapi menjadikan lancarnya urusan, lancarnya rezeki, tentramnya hidup, itu bukan balasan. Itu hanya penggalian dari amal yang kita lakukan, bukan balasan. Begitu. Bukan balasan itu, karena balasannya nanti lebih besar di akhirat. Wali annahu, dan karena sesungguhnya ajalu akadarihim, waktu nanti kadar daripada balasan-balasan kepada mereka, ayyujazihim, Allah tidak mau membalas mereka orang-orang mukmin fidarin, di dalam tempat atau kampung la baqa'alaha, tempat yang tidak kekal abadi,
yang tidak ada kekalan di dalam. Begitu. Allah ingin membalas orang-orang mukmin itu selama-lamanya, kekal abadi, tak terbatas waktu. Begitu. Karena yang abadi itu artinya apa? Abadi itu artinya tak terbatas waktu. Begitu. Makhluk abadi, makhluk yang hidup terus. Nah iya, tapi ada batasnya karena makhluk. Tetap nanti ketemu juga yang namanya kefanaan. Innama ja'ala thawabal mu'minina, sesungguhnya Allah menempatkan ganjaran orang-orang mukmin di daril akhirati, di akhirat, fima dhuharolana liwajhaini, menurut apa yang kami tampak, apa yang kami lihat, maka ada dua arah, dua wajah. Kenapa Allah menjadikan balasan untuk orang-orang mukmin di akhirat? Itu kami melihat dari dua segi, kata pengarang kitab, atau dua alasan. Nah, sementara alasan yang sesungguhnya, kenapanya ya nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Begitu. Kenapa kok akhirat? Ya aslinya rahasia Allah. Kenapa sholat kita kok dibalasnya di akhirat? Ya rahasia Allah. Kita cuma diberikan hikmahnya. Sehingga pelajaran itu pelajaran hikam. Kami mendapatkan hikmah, atau hikmah yang ternampak kepada kami itu ada dua arah, kata pengarang kitabnya. Ahaduhuma, yang pertama, anak dunia, sesungguhnya dunia itu latasau, tidak muat, mayuridu ayyu'ti yahu, tidak muat untuk, dunia itu tidak mampu untuk memuat apa-apa yang ingin Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Yang pertama, min anwa'in na'imi, dari macam-macamnya kenikmatan. Allah ingin berikan kenikmatan yang banyak dan beraneka ragam, sehingga kalau diletakkan di dunia nggak muat. Hisan, baik secara materi, secara materi, wala makna, tidak secara makna. Secara materi umpamanya, bukan wala makna, baik secara materi ataupun secara makna. Benar, wala makna. Pertama, dari sudut pandang materi saja, kita tidak melihat dari sudut pandang makna, kata pengarangnya. Hisan wala makna. Begitu. Amal hisu fali anad dunia, secara materi, karena dunia itu mutadaniyatul masafati, tempatnya itu, jaraknya itu terbatas atau dekat, mutadaniyah. Doyi kotul aktori, tempatnya sempit. Wayu'tillahu ta'ala li ahadil mu'minina fi daril akhirati fi mulkin wahidin minhum. Sementara Allah memberikan kepada satu orang mukmin di akhirat itu, Allah berikan satu orang satu kerajaan. Begitu. Satu orang nanti diberikan satu kerajaan, diberikan satu wilayah yang sangat luas. Nah, kalau orangnya
ada 7 miliar. Berarti cuma seberapa luas wilayahnya, makanya nggak muat. Nanti jadi raja semua orang di surga itu. Tidak ada yang jadi perdana menteri, tidak ada yang jadi panglima, tidak ada yang jadi ASN, tidak ada yang jadi tukang kebun, petani, tukang pasar, polisi, nggak ada, semua jadi raja. Enak sekali. Siram bunga Tukang siram bunga juga nggak ada. Ini dah hujan nggak siram lagi. Berarti doanya tukang siram bunga dikabulkan Allah. sawi. Ada apa kan Gus Miftah? Orang sawi tak nyiram lagi kan. Kayaknya mantap. Mantap. Minum kopi itu kalau ada anunya begini, itu beda rasanya. Pokoknya gini, bismillah. Ada asap ini. Itu dengan kita minum biasa saja itu rasanya beda. Sunnahnya seperti itu. Waduh, sunnah. Ada sunnah ngopi kan? Loh, mosok sunnahnya kayak gitu? Bukan sunnah, itu tradisi. Tradisi kan. Jadi bukan kok Rasulullah emangnya ngopi kan enggak. Tapi karena semua orang ngopi, kalau ngopi itu seperti itu caranya ngopi atau adabnya ngopi. Jadi tidak sekedar tapi Tanya ada hadis tentang kopi kan? Entah sohem enggak. nah, kopi zaman dulu nggak ada kopi. Kitabnya ada. Ada bahan. Kitabnya. Jadi kitabnya Irsyadul Ikhwan di Fawaidi Surbati Kuhwati wa Tuqwa. Petunjuk untuk saudara-saudaraku semua tentang keutamaan minum kopi dan merokok. Ada kitabnya. Sehingga kalau kau tidak tahu kitab itu atau tidak tahu adabnya ngopi, tidak tahu adabnya merokok, jangan jadi pengopi, jangan jadi perokok kalau nggak tahu adabnya. Ada adabnya. Jadi ada ceritanya suatu ketika di mana itu di Jawa Timur lagi ada basul masa ini. Mungkin saya pernah bahas masalah zikir pakai geleng-geleng kepala ini bid'ah apa enggak? 3 hari 3 malam enggak selesai. Ada yang sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan enggak. Karena dalam basul masail harus seperti itu. Kalau semua sepakat, itu ngapain masailan? Sehingga yang sekarang terjadi umpamanya loh, ini kenapa sedang menyimpang. Sekarang yang terjadi dalam masalah nasab balawi kan? Ya harus ada yang pro, harus ada yang kontra. Kalau tidak ada, ya orang rampung nanti. Tapi secara ilmiah, yang dasarnya adalah ilmu, bukan kebencian. Bukan kebencian, tapi dasarnya ilmu. Pro, oke, dasarnya ilmu, bukan kecintaan. Karena kita bicara ilmiah. Kalau kontra, silahkan, dasarnya ilmu, bukan kebencian. Begitu dalam bahas masalah ilmu, karena sesuatu itu akan muncul hukumnya secara qot'i, secara muttafaqun alaihi, secara sepakat setelah adanya musyawarah, adanya perdebatan. Kalau diputuskan satu pihak itu namanya bukan kesepakatan, namanya keputusan sepihak. Sampai mobil itu ada masailan begitu. Akhirnya datanglah Mbah Romagung Sirat dari Payaman, pendiri pondok pesantren pertama tempat saya mengajar. Datang ke sana, langsung duduk. Setelah duduk, dikira mau memberikan wejangan apa? Datang jauh-jauh dari Magelang. Kemudian beliau mengatakan kopi, minta kopi.
Akhirnya disuguhkan kopi. Terus beliau minum. Setelah diminum beliau begini. Beliau langsung berekspresi. Subhanallah. La ilaha illallah. Sambil geleng-geleng jahar lagi. Nyari. Gitu. Setelah itu beliau sampun ya, saya mau pulang. Setelah itu kata peserta debat, lanjut nggak ini kita? Kata pimpinan sidangnya, buat apa lanjut, itu udah diputuskan. Keputusan gimana? Lah tadi itu keputusan dari sesepuh kita. Keputusannya bagaimana? Zikir, jahar, sambil geleng-geleng, goyang-goyang badan, enggak apa-apa. Kenapa? Oh, orang lagi keenakan kok. Orang lagi kenikmatan kok. Enggak apa-apa. Emangnya ada orang minum kopi terus wah saking enaknya haram. Ada orang pikir, haram. Tidak hadirin. Kenapa orang lagi kenikmatan? Lagi kenikmatan, lagi kesurupan sampai kesurupan nggak sadar, nggak haram karena lagi nikmat. Kesurupan apa itu namanya? Kesurupan jazbah. Ya tidak haram. Mosok kayak orang ngeband saja. Loh, Anda tidak bisa membedakan mana orang yang sedang lalai sama mana orang yang sedang rindu. Mana orang yang rindu, mana orang yang lalai. Sampai sih atau ngerasa gimana rasanya rindu dengan Allah itu. Nggak pernah merasakan. Begitu. Nggak pernah merasakan rindu sih. Coba kalau merasakan rindu, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Tidur nggak bisa tidur. Ketika disebutkan namanya, langsung senang, berbunga-bunga. Amru Qais saking rindunya sampai beliau mengatakan amuru ala diari Laila qablu dal jidar wa dal jidar. Aku melewati kota Laila, setiap temboknya aku ciumi. Tembok kotanya saya ciumi. Bukan kecintaanku pada tembok itu, tapi karena kerinduanku kepada orang yang tinggal di dalam tembok. Bahkan beliau mengatakan, jikalau ulama mengatakan ini, bukan Amru Qais yang mengatakan, jikalau ditanyakan kepada Amru Qais, ketika ditawarkan padanya, kamu lebih memilih Laila yang satu orang itu atau dunia beserta isinya, maka Amru Qais akan menjawab, sungguh, kata Pak Ilmu Yusuf, gedibal yang ada di sendalnya Laila itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saking rindunya. Sehingga mau sambil kejang-kejang, mau sambil apa, jangan dicegah, loskan, biarin. Orang lagi rindu itu kalau udah nggak ketahan rindunya, mati nanti ya kalau kita tahan. Biarin dia kejang-kejang, dia kumat-kumat, dia teriak-teriak, biarkan dia. Kalau ditahan mati nanti pecah jantungnya, nggak kuat. Wah, masa begitu? Kamu sih belum pernah merasakan gimana rindunya pada Allah itu. Masuk sampai segitunya, makanya gabung. Kok saya nggak bisa kayak gitu ya? Kamu nggak kenal sih sama Allah. Baru tahu, kan baru tahu kalau Allah itu Tuhan, tapi belum kenal. Kan baru tahu kalau Prabowo itu presiden, tapi belum kenal. Orang yang tidak kenal
Ini bohong kalau ngaku cinta. Orang yang baru tahu kalau Allah itu Tuhan, dia ngaku cinta pada Allah dusta. Hanya orang yang sudah kenal kepada Allah yang bisa cinta. Allah.